Kita akan bahas yang pertama. Di sini ada definisi tentang fungsi yang terbatas, ya. Kita punya eh, fungsi f dari A ke R, ini disebut terbatas pada A jika ada M positif sehingga fx kurang sama dengan M untuk setiap x elemen A. Nah, yang akan kita bahas di sini eh, contohnya, contoh dulu ya. Contoh fx sama dengan signum x, ya. Signum x itu kan sama dengan n1, 0, 1. Ini x kurang dari 0, ini x sama dengan 0, ini x lebih dari 0, ya. Nah, kalau berdasarkan definisi terbatas, ini adalah fungsi terbatas. Fungsi terbatas ya. Nah, coba Anda perhatikan fungsi terbatas, tapi ini kontinu nggak fungsinya? Fungsinya kontinu nggak? Fungsinya kontinu nggak? Tidak, Bu. Tidak kontinu, ya. Tidak kontinu. Tidak kontinunya eh, tidak kontinunya di 0 ya. Tidak kontinu di 0. Tetapi di selain 0 dia kontinu. Nah, kita akan melihat ini eh, hubungan antara F kontinu dengan F terbatas. Ini apakah ke sana, apakah ke sana. Gitu. Apakah fungsi kontinu mengakibatkan terbatas atau terbatas mengakibatkan kontinu. Tapi yang jelas tadi dari contoh yang ini, yang signum X, ini kan fungsinya terbatas ya, tetapi tidak mengakibatkan dia kontinu. Jadi ke kirinya nggak berlaku. Ya. Nah, contohnya lagi, fx sama dengan x kuadrat. Kontinu nggak? Kontinu ya. Tepat, tetapi si fx sama dengan x kuadrat ini tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Maka sebenarnya f kontinu ke sana juga tidak berlaku. Tetapi ketika fx-nya sama dengan x kuadrat, saya batasi domain dari f, itu adalah 0, 1, ya. Maka si fungsinya f-nya terbatas. Jadi eh, ini akan mengakibatkan ke kanan ketika ditambahkan dengan kontinu pada interval tutup AB. Gitu ya. Jadi kalau F kontinu pada interval tutup AB akan mengakibatkan F-nya terbatas. Gitu. Nah, itu ada di teorema
5, 3, 2. I-nya sama dengan interval AB, interval tutup dan terbatas, dan F dari I ke R itu kontinu pada I, maka F-nya kontinu pada I. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi ada definisi terbatas, gitu ya. Definisi terbatas, ini Anda perhatikan definisi terbatas, ada M. Kalau definisi tidak terbatas, F dari A ke R tidak terbatas, maka negasi dari pernyataan ini ya, ini kan ada, berarti untuk setiap M lebih besar 0, ada X elemen A, sehingga Fx lebih besar M, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah Fx sama dengan 1/X. Ini tidak terbatas. Anda bisa menggunakan Archimedes ya untuk mengatakan bahwa si Fx-nya tidak terbatas. Nah, si ini dari teorema ini tadi kan F kontinu pada interval AB, maka F terbatas. Ini karena ini pakai P, maka Q, maka kita bisa menggunakan ini eh, negasi Q, maka negasi P. Jadi kalau F tidak terbatas, otomatis F tidak kontinu. Ya. Anda bisa menggunakan F tidak terbatas, maka F tidak kontinu. Ya. Oke. Nah, kalau kita punya fungsi yang terbatas dan fungsi yang kontinu, kita akan dapatkan apa? Coba kita lihat di sini ya. Sebelum kita masuk maksimum dan minimum, kita lihat dulu definisinya. Mungkin ini saya berikan ke Anda dulu ya. Coba dipelajari dulu definisi maksimum, minimum, kemudian yang kedua beri contoh maksimum dan minimum. Ini absolut ya, dari suatu fungsi, gitu ya. Yang ketiga,
Coba silakan dipelajari mandiri dulu ya. Saya kasih waktu 20 menit ya. Nanti Baik, Ibu. ya.
Saya izin dibantu oleh Nur untuk share screen. Baik, untuk yang 534 itu maksimum minimum teorem atau bisa dibilang extreme value theorem. Nah, di buku itu tertulis jika I sama dengan interval dari A hingga B tertutup dan terbatas, dan fungsi I memetakan kebilangan real continue pada I, maka F memiliki absolut maksimum dan absolut minimum pada I. Sehingga ada X maksimum dan X minimum anggota dari I, sehingga untuk fungsi X maksimum sama dengan supremum I dari F, dan F dari X minimum sama dengan infimum I dari fungsi F. Nah, untuk buktinya itu seperti yang ada di share screen dengan menggunakan teorema terbatas, teorema keterbatasan, karena F kontinu di I, maka fungsi Fi adalah himpunan terbatas. Jadi untuk supremum dari fungsi Fi dan infimum dari Fi bernilai real dengan cara kita ambil S bintang di atas, ditandai kalau dengan S bintang atas itu sama dengan supremum fungsi Fi, dan karena S bintang adalah supermum, maka akan ada sequence atau sebuah deret xn di I sehingga fxn menuju S bintang dengan dengan basis n-nya menuju tahingga. Dan misalnya kita pilih barisan xn sehingga S bintang dikurang 1/n kurang dari fxn kurang dari sama dengan S bintang. Dan karena barisan xn berada di interval I yang tadi di awal disebut sebagai compact, dan ada subsequence dari barisan xnk yang konvergen ke suatu X bintang anggota interval I, sehingga fungsi kontinu pada X bintang menuju konvergen ke fungsi fxnk dan konvergen ke fx bintang. Namun karena fxnk juga konvergen ke S bintang, seperti yang tadi di atas, S bintang adalah supermum fungsi Fi, dan karena seluruh sequence konvergen ke S bintang, sehingga fx bintang sama dengan S bintang. Jadi F mencapai supermumnya pada X bintang, dan berarti X bintang adalah titik maksimum absolut. Nah, untuk Ya. ya Ibu. Ya, oke. Nah, tadi pertanyaan saya kan ada beberapa. Ini teorema 534